Shalom, salam sehat, salam sejahtera, salam kebajikan. Tentunya saya sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini, akan tetapi kita terlebih dahulu berdoa. Termulialah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, buat segala kebaikan. Termulialah nama-Mu, dan firman-Mu akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dari episode Minggu tanggal 5 September tahun 2021 yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-17, ayat 5 sampai dengan ayat ke-13. Sekali lagi Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan, mari kita baca secara bersama-sama. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Sampai demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus. Ada pernah saya dengar orang menyampaikan kepada saya. Dia katakan ada 3 yang dia takuti di dunia ini. Pertama itu kematian, kedua itu kemiskinan, dan ketiga itu orang kaya. Lalu saya bertanya kenapa dia takut kepada orang kaya. Dia katakan orang kaya itu selalu bisa melakukan apapun yang dia mau. Kalaupun dia salah, dia bisa benar. Dan kalaupun orang benar, dia bisa lakukan itu salah. Dan kalau kita lihat memang dari kehidupan saat ini, maka tidak jarang kita melihat bahwa posisi orang kaya itu menjadi pengagungan dan menjadi primadona. Orang akan berlomba-lomba untuk kaya. Orang akan berlomba-lomba untuk menghormati orang-orang kaya. Dan orang akan berlomba-lomba menjadi teman bagi si kaya. Tetapi menjadi sebuah pertanyaan, apakah salah orang kaya? Jawabannya tidak. Yang salah adalah orang yang kaya yang tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana Yakobus memberikan sebuah nasihat bagi setiap orang yang percaya. Nasihat apa yang Yakobus sampaikan? Secara keseluruhan kalau kita baca dalam kitab pasal 2
Yakobus ini ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di sana jelas ada sebuah pesan moral, yaitu bagaimana setiap orang yang percaya diajarkan supaya jangan memandang muka atau jangan membeda-bedakan. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kita, sering sekali kehidupan kita membanding-bandingkan. Terutama membandingkan antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya cenderung kita menaruh hormat lebih daripada si miskin. Orang kaya cenderung kita lebih menghargainya. Bahkan kalau ada di persekutuan gereja, kita selalu mengutamakan duduk orang kaya daripada duduk orang miskin. Kenapa demikian? Karena bagi kita, kekayaan itu menjadi sebuah kebenaran yang tidak membenarkan. Kenapa kami katakan sebuah kebenaran yang tidak membenarkan? Bahwa dengan kekayaan bisa dia melakukan apapun, walaupun itu tidak benar. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana perikop kita pada saat ini berbicara kepada kita? Dalam ayat yang kelima dikatakan, dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini? Yang pertama sekali Yakobus mau menyadarkan kita bagaimana Allah memilih kita orang yang miskin oleh karena keberdosaan. Kenapa Tuhan pilih kita? Tuhan ingin memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Tuhan ingin menjadikan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Menjadi ahli waris merupakan sebuah jaminan bagi setiap orang yang percaya. Orang yang berdosa, orang yang miskin, oleh karena dosa diperkaya di dalam kerajaan Allah. Tuhan pilih, Tuhan kasihi. Yang dimana artinya Tuhan mau mengatakan, firman ini mau katakan bahwa bagi Tuhan tidak menjadi persoalan soal status sosialmu. Entah engkau mempunyai banyak harta atau engkau mempunyai sedikit harta, bagi Tuhan itu tidak penting. Tetapi yang Tuhan tahu adalah kita dimiskinkan di dalam dosa. Karena kita dimiskinkan di dalam dosa, maka Tuhan memilih kita. Kenapa Tuhan pilih kita? Supaya kita menjadi ahli warisnya. Ahli waris menjadi sebuah jaminan bagi setiap orang yang percaya di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Lalu dalam ayat yang ke-16, sebuah peringatan yang sangat keras yang disampaikan oleh Yakobus dalam kebenaran firman Tuhan ini. Apa dikatakan dalam ayat ke-6? Dikatakan, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Ini berangkat kepada kekayaan yang ada di dunia. Bagaimana kita melihat, kita mendengar, bahkan kita memperhatikan, bahkan kita sering mungkin mengalami. Kalau kita berkelahi sama orang kaya, yang biasanya akhirnya adalah di pengadilan, kita terpenjara dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berkelahi sama orang miskin, yang dikedepankan apa? Yang dikedepankan hukum kekeluargaan dan hukum damai. Orang kaya cenderung menyelesaikan segala sesuatunya dengan uang, dengan pengadilan, dengan penghukuman. Tetapi orang miskin cenderung menyelesaikan masalahnya dengan sebuah perdamaian. Lalu kenapa kita membuat sebuah rasa hormat yang begitu luar biasa kepada orang kaya? Karena bagi kita orang kaya itu, seperti yang kami katakan tadi, menjadi primadona, menjadi idaman bagi setiap orang. Bapak Ibu, lewat firman ini Tuhan mau mengingatkan kita bagaimana seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak serta-merta membuat kehidupannya memandang sebelah orang miskin dan menaruh hormat kepada orang kaya. Dasarnya apa? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau katakan, firman ini mau katakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang artinya seperti apa? Tuhan mau mengatakan, firman ini mau katakan, entah dia orang kaya atau dia orang miskin, yang terpenting bagimu adalah engkau berlaku adil di dalam kehidupanmu. Engkau menunjukkan kasihmu, engkau mengedepankan kasihmu. Jangan ketika dia orang kaya engkau mengasihi dia, tetapi ketika dia orang miskin engkau tidak mengasihinya. Firman ini mau katakan, hukum yang harus kita pergunakan untuk bersikap di dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah hukum kasih. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hiduplah oleh hukum kasih. Andalkan kasih itu di dalam kehidupanmu.
Entah dia orang kaya atau orang miskin, kasihi dia. Jangan hanya orang kaya. Kalau engkau bangga selama ini berteman dengan orang kaya, banggalah kalau dia kaya di dalam kebenaran. Tetapi kalau engkau bangga hanya karena sebatas kekayaan engkau berteman kepadanya, maka bertobatlah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Lalu apakah firman ini mau mengatakan bahwa Tuhan membenci orang kaya? Tidak demikian. Bukan persoalan kaya atau miskin yang Tuhan inginkan dari kita. Yang Tuhan inginkan dari firman ini bagi kita Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Bagaimana engkau di dalam kehidupanmu memandang sama orang sesuai dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Lalu dalam ayat yang ke-9, 10, 11 dikatakan bagaimana sebenarnya setiap orang tidak bisa sebenarnya hidup di dalam hukum Taurat. Artinya apa? Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan sampai seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma. Tapi firman ini mau mengingatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah kasih Kristus. Dalam ayat ke-13 dikatakan sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Karena kita tidak bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Yang satu kita lakukan dan yang satu tidak kita lakukan, sama saja kita berdosa. Maka seharusnya kita, karena kita tidak bisa melakukan hukum itu, harusnya kita dihakimi. Tetapi Kristus datang ke dunia. Dia datang dengan belas kasihnya. Dia datang dengan anugerahnya. Dia menggantikan hukum itu menjadi belas kasihan. Dia menggantikan kita. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan, tetapi kasih Kristus bisa menyelamatkan kita. Maka yang terpenting dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita hidup di dalam kasih Kristus. Bagaimana kita menaruh hormat kepada sesama di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan kuatkanlah hatimu, jangan takut. Bagaimana kita merefleksikan firman ini dengan tema kita ini, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Yang pertama lewat firman ini, Tuhan mau mengatakan kepada kita, untuk berlaku benar, untuk berlaku kasih, diperlukan sebuah kekuatan. Artinya seperti apa? Kita diperlukan sebuah sikap yang benar, untuk berlaku benar, untuk hidup di dalam kebenaran. Karena untuk menghadapi orang kaya, kita butuh keberanian. Kalau kita tidak butuh keberanian yang benar, maka kita akan ciut. Kalau orang kaya salah, cenderung kita nggak berani menegurnya karena kita takut. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kasih Tuhan, maka justru kasih itu yang memberikan kekuatan dan kepercayaan kepada kita untuk menegur orang kaya di dalam kesalahannya. Kita tidak perlu takut dengan semuanya itu. Karena apa? Karena dasar kita, standar kita adalah bukan kekayaan. Standar kita adalah yaitu kebenaran, kasih Kristus. Maka kita diajak di dalam firman ini untuk kita berani menguatkan hati, menguatkan tekad tanpa perlu takut, tanpa perlu berkompromi dengan kekayaan yang menyesatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana firman ini juga mau mengajak setiap orang yang percaya supaya senantiasa di dalam kehidupannya jangan mengagungkan kekayaan. Bapak Ibu, jika selama ini engkau mengagungkan kekayaan, kepandaian dan kehebatanmu dalam kehidupan, bertobatlah. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah bagaimana kuat hati kita, bagaimana kekuatan hati kita itu untuk mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Jangan kita takut mengasihi orang miskin karena kita takut dicibir. Kita perlu kekuatan untuk mengasihi orang miskin, karena kekuatan yang kita perlukan adalah kekuatan daripada Tuhan, mengasihi orang tanpa terkecuali. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana firman ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita tidak memandang muka sebagai bukti bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Engkau boleh kaya, engkau boleh miskin,
Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita senantiasa di dalam kasih Kristus, berlaku benar di dalam kehidupan. Ada sebuah cerita ilustrasi akhir dari firman ini. Ada seorang miskin. Dia setiap hari pergi ke pasar. Dia pergi ke pasar membawa gula merah 1 kilo. Dia selalu menjual kepada satu toko. Terus itu dilakukan dan gantinya adalah beras. Maka suatu saat si kaya pemilik toko menimbang gula yang dibawa laki-laki miskin ini. Dia timbang. Dia lihat bahwa gula yang harusnya 1 kilo menjadi 9 ons. Lalu si kaya katakan, dia marah, dia jengkel, dia emosi. Apa yang dia katakan? Dia katakan, kau ini penipu. Kau ini harus dihukum. Kau ini harus dipenjara. Selama ini aku berbelas kasihan kepadamu. Ternyata engkau menipuku. Berapa gula yang sudah saya beli daripadamu, katanya. Apa yang dijawab pria miskin ini? Dia dengan penuh ketakutan. Dia katakan, Bapak, maafkan saya atas kesalahan saya. Tapi karena kemiskinan kami tidak punya timbangan di rumah. Apa yang menjadi kami buat timbangan? Beras yang kami beli dari toko ini. 1 kilo beras yang kami beli dari toko ini, itulah yang kami buat di dalam di atas batu dan kayu. Kalau seimbang, itulah berarti 1 kilo. Lalu si kaya ini terkejut. Kenapa dia terkejut? Pertama tadi dia menuduh si lelaki miskin ini adalah yang menipu dia. Tetapi faktanya tidak demikian. Yang menipu justru si kaya ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kenapa si kaya ini sampai memandang rendah si miskin ini? Karena dia pikir bahwa si miskin ini tidak benar. Padahal sebenarnya dia yang tidak benar. Maka kita juga lewat ilustrasi mau diingatkan. Jangan pernah kau berpikir bahwa orang kaya itu benar. Atau orang miskin itu menjadi benar. Jangan kau berpikir juga bahwa orang miskin itu tidak benar. Yang benar adalah engkau harus berpikir di dalam kehidupanmu bahwa engkau mengasihi setiap orang tanpa terkecuali. Baik dia miskin ataupun dia kaya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajari kami supaya jangan takut untuk melakukan kebenaran sekalipun harus berhadapan dengan orang kaya. Ajari kami supaya berani untuk mengasihi orang miskin sekalipun akan cibiran akan kami terima. Kami percaya Bapak bahwa Engkau memandang hina orang yang tidak benar dan Engkau memandang benar kami orang yang hina oleh karena kebenaran. Terima kasih Bapak. Ajari kami supaya senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu tanpa memandang-mandang muka. Karena itulah yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami supaya mempergunakan iman kami, kasih kami yang Engkau berikan kepada kami, memandang orang tanpa terkecuali. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.